Ya, teman-teman, ini di jam istirahat. Sebagai informasi aja teman-teman ya, bahwa IHSG kita tadi pagi itu diawali dengan pembukaan dengan gap yang sangat lebar teman-teman ya. Pas jam 9 tank dem, ini saya setting 15 menitan. Terjadi penurunan, terus ada kenaikan lagi, terus ada kenaikan lagi dikit, dan siang tadi ditutup dengan ada kenaikannya. Dan semua emiten-emiten itu open gap ya, dari semua emiten yang berada di top gainer semuanya mengalami open gap. Dari Gidas teman-teman, ada Emyor juga mengalami semuanya gap. Artinya apa teman-teman? Artinya nanti setelah kenaikan, apakah dia akan mengejar kenaikannya dulu dia untuk menutup gap yang di, kalau IHSG ya. Nah ini apakah dia akan menutup gapnya dulu untuk area atas di angka 6.485, atau dia malahan menutup PR-nya dulu. Ini sama-sama penting teman-teman, untuk ke atas juga harus menutup gap dan ke bawah pun akan menutup gap. Saya pikir sih lebih baik dia ke bawah dulu teman-teman ya. Kenapa ke bawah dulu? Ya biar nutup PR-nya dulu, baru dia menutup gap PR selanjutnya untuk tugas selanjutnya angka 6.493. Begitupun dengan semua emiten teman-teman, dari mulai cuan, kita lihat cuan dia mengalami open gap, bahkan cuan juga mengalami gap kemarin di sini ya. Yang di sini belum ketutup juga. Buat teman-teman, buat juga mengalami gap. Dia punya gap, punya PR gap ya, sedikit lagi tadi ke susul teman-teman ya, untuk open dia gap downnya ya kan, gap up ya. Baik apalagi itu brand juga mengalami open gap juga sama teman-teman. Apakah akan menutup di yang gap yang atas dulu atau bawah dulu? Ya saya pikir sih kalau secara EMA kan masih posisi ke atas teman-teman ya, artinya masih ada posisi untuk ditaikkan lagi ke arah gap yang atasnya ya. Tapi suatu saat nanti juga baik brand, cuan, mapi, net, buat semua teman-teman yang kena gap seperti ini akan turun kembali. Ini dikit lagi ya menyentuh gapnya, malahan sudah kesentuh di sini dikit ya. Di sini ya targetnya 1081 ya untuk Akra ya. Ini chatnya 15 menitan teman-teman ya. Hampir semuanya gap teman-teman ya. Hampir semua emiten-emiten yang sekarang naik itu karena gapnya. Ingat suatu saat gap itu harus tertutup dengan baik teman-teman ya. Baik gap up ataupun gap down sama-sama. Saya pikir lebih baik dia ke bawahin dulu ya. Untuk si apa namanya, si emiten-emiten yang kena gap ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap harus hati-hati karena pembukaan hari dengan gap, maka mereka itu akan ditutup juga gap-gap yang telah dilaluinya ataupun yang belum dilaluinya itu harus tertutup teman-teman. Kenapa gap harus tutup? Karena itu adalah salah satu strategi dari seorang market maker. Ingat, yang bisa menggerakkan itu gap itu adalah market maker. Berarti market maker sekarang yang punya emiten-emiten yang gap teman-teman, sekarang berarti dia itu dalam perlindungan seorang market maker teman-teman ya. Nanti manfaatin aja kenaikan sementaranya kepada emiten-emiten yang open gap sekarang teman-teman. Ya mungkin kemarin teman-teman yang beli di harga bawahnya sudah cuan gitu kan, 10%, kadang 15% gitu teman-teman ya. Setiap emiten-emiten yang gap, nikmatin kenaikan sementaranya teman-teman ya. Upayakan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut, santai aja, santai saja. Kenapa? Karena penurunannya masih akan berlanjut teman-teman ya. Tenang aja. Nanti kalau sudah mulai pengambilan sudah mulai bagus, terus secara TA juga ini kan sekarang itu kan kemarin gap down, sekarang gap up teman-teman ya, dibalas lagi teman-teman ya. Upaya untuk menutup gap yang kemarin, maka sekarang di gap down, karena artinya sebenarnya itu pinginnya si Poren itu pingin diturunkan kembali teman-teman ya, memberikan suntikan semangat dikit. Nah kadang sebenarnya pancingan-pancingan seperti itulah teman-teman yang dilakukan seorang market maker teman-teman ya. Oke, jadi santai aja teman-teman ya, yang nyangkut santai aja, nanti juga pasti kejemput kok. Mungkin itu aja informasi teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini di sesi pertama. Mudah-mudahan kelanjutannya itu untuk menutup gap up-nya gap down-nya dulu teman-teman, di area-area sini teman-teman ya. Di area-area IHSG ini mudah-mudahan bisa ketutup kembali. Nanti mungkin kalau sudah ketutup ya silahkan aja ke bawah lagi. Tapi alangkah baiknya, saya pinginnya, alangkah baiknya apabila IHSG ataupun emiten-emiten yang sekarang open gap up itu lebih baik diturunkan dulu lah teman-teman ya, biar tensinya lebih enak lagi. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Nanti kita akan sambung lagi untuk updatean IHSG-nya sama emiten-emitennya setelah jam 18.00. Sekian dan terima kasih. Ciao.